Taruhnya gimana? Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada minggu ini kita akan meneruskan pembahasan modul 6 dengan topik perikanan ramah lingkungan. Modul ini minggu lalu sudah kita bahas, bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan dan teknik pemanfaatan sumber daya hayati perairan ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya hayati perairan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengenali dan mendiskusikan isu-isu konservasi dalam pemanfaatan sumber daya hayati perairan dan mengenali serta mendiskusikan praktek-praktek perikanan ramah lingkungan. Minggu lalu kita sudah membahas satu materi dari modul ini, yaitu isu-isu konservasi di sektor perikanan. Pada minggu ini kita akan membahas tentang perikanan ramah lingkungan. Jadi materi kedua ini adalah praktek perikanan ramah lingkungan. Apa yang dimaksud dengan perikanan ramah lingkungan? Perikanan ramah lingkungan adalah operasi penangkapan ikan yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap populasi ikan, baik itu populasi ikan yang menjadi target penangkapan maupun yang bukan menjadi target penangkapan, juga tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan perairan. Sebagian besar alat tangkap, baik yang bersifat pasif maupun aktif, dalam operasinya memiliki efek merusak bagi lingkungan atau dikenal sebagai tidak ramah lingkungan. Kondisi ini mendorong para peneliti di seluruh dunia untuk melakukan studi tentang modifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan atau yang tidak merusak. Nah, modifikasi ini melibatkan pengenalan perangkat teknologi ke dalam alat penangkapan ikan untuk akurasi selama operasi dan mendesain ulang untuk mengurangi kontak dengan lingkungan perairan. Beberapa alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan telah digunakan oleh para nelayan dalam beberapa tahun terakhir ini, walaupun sangat tidak mudah untuk mengadopsi alat yang ramah lingkungan kepada nelayan yang telah terbiasa menggunakan alat penangkapan bertahun-tahun lamanya. Menurut FAO tahun 1995, terdapat 9 kriteria tentang alat tangkap ramah lingkungan. Yang pertama adalah memiliki selektivitas tinggi. Artinya, alat tangkap hanya dapat menangkap ikan yang menjadi sasaran penangkapan saja. Jadi hanya menangkap ikan target. Ada 2 subkriteria tentang selektivitas, yaitu selektif ukuran dan selektif jenis ikan. Yang kedua adalah tidak merusak habitat. Alat tangkap dipasang atau beroperasi tidak pada habitat sensitif, seperti misalnya terumbu karang, atau pada daerah yang jauh dari habitat perkembangbiakan ikan. Kriteria yang ketiga adalah tidak membahayakan nelayan. Jadi alat ramah lingkungan itu juga tidak membahayakan nelayan. Artinya keselamatan manusia menjadi syarat penting dalam penangkapan ikan. Yang keempat, yaitu menghasilkan ikan yang bermutu. Jadi alat tangkap yang menghasilkan ikan bermutu artinya tidak mudah busuk atau bentuknya masih utuh. Jadi tidak merusak
fisik maupun mutu dari ikan. Yang kelima, produk tidak membahayakan. Artinya ikan yang ditangkap, misalnya dengan sianida atau bahan beracun, ini dapat membahayakan kesehatan manusia. Jadi alat tangkap tidak boleh menimbulkan bahaya pada kesehatan manusia. Yang keenam, ini juga sangat penting, kriteria keenam adalah hasil tangkapan terbuang kecil atau bycatch-nya sangat kecil. Nah, alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan yang bukan menjadi sasaran penangkapan. Dengan alat yang tidak selektif, maka hasil tangkapan terbuang akan meningkat. Oleh karena itu, dikembangkan kriteria tentang alat tangkap ramah lingkungan ini adalah sekecil mungkin menimbulkan hasil tangkapan yang terbuang atau bycatch. Kriteria ketujuh, dampak minimum terhadap keanekaragaman hayati. Nah, alat tangkap harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman hayati. Artinya tidak merusak keanekaragaman hayati jenis-jenis tertentu yang mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut. Kriteria yang ke-8, tidak menangkap ikan yang dilindungi. Jadi alat tangkap ini tingkat bahayanya terhadap ikan yang dilindungi kecil. Misalnya adalah ikan-ikan hiu tertentu yang dilindungi, atau penyu, ya, atau spesies mamalia laut lainnya. Dan 9, diterima secara sosial. Artinya alat tangkap yang ramah lingkungan ini juga diterima secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat. Dia tetap menguntungkan sehingga nelayan dapat dengan mudah menerima penggunaan alat baru yang dimodifikasi atau didesain ramah terhadap lingkungan. Beberapa alat tangkap ramah lingkungan yang diperkenalkan di sini adalah satu yang disebut dengan Tartar Excluded Device atau TD. TD adalah hasil perkembangan teknologi terbaru dalam perikanan untuk pencegahan insiden bycatch penyu selama operasi penangkapan ikan. Jadi alat ini didesain, dimodifikasi khusus untuk mengurangi insiden tangkapan penyu. Penggunaan TD dalam perikanan diamanatkan pada tahun 1996 setelah Amerika Serikat mengeluarkan embargo untuk menghentikan impor udang dari beberapa negara yang memanen udang tanpa menggunakan peralatan TD. Jadi ini ada semacam pasar yang diperankan, ya. Jadi ada embargo terhadap negara-negara yang tidak menggunakan TD. Jadi udang yang ditangkap tanpa menggunakan TD ini tidak bisa dipasarkan, diekspor ke Amerika Serikat. Dalam mematuhi penggunaan TD dalam perikanan udang untuk mengurangi tekanan penangkapan pada ekosistem, beberapa modifikasi sedang dilakukan pada jaring pukat, ya, seperti ini untuk membuatnya ramah dengan lingkungan. Jadi ada excluded device-nya, ya, agar penyu atau spesies yang bukan target ini bisa berenang keluar, ya, dari pukat. TD memiliki bukaan yang diposisikan di sisi berlawanan, ya, berlawanan dengan jaring pukat, ya, jadi jaring yang menghadap ke kiri, ini dia menghadap ke kanan, sehingga hewan air kecil seperti kura-kura, hiu
yang ditangkap selama operasi penangkapan dapat melarikan diri melalui pembukaan, sedangkan udang akan didorong masuk ke dalam kantong perangkap di sini. Ya, sementara penyu dia akan bisa keluar menyelamatkan diri, ya, seperti ini. Sebuah alat yang disebut dengan flapper berfungsi mencegah ikan yang ditangkap melarikan diri. Jadi ada flapper, ya, seperti yang warna pink ini, merah ini, flapper, ya. Ini tidak mungkin dia akan kembali udangnya seperti ini, ya. Sementara penyu akan bisa meloloskan diri. Sebelum desain TD, kematian penyu sebagai akibat dari bycatch sangat tinggi dan mengkhawatirkan, dan menyumbang sekitar 27% dari semua hasil buangan global, dan ini kalau diteruskan sangat mengancam makhluk itu akan semakin dekat menuju kepunahan. Yang kedua adalah alat yang disebut dengan bycatch reduction device atau BRDs. Nah, beberapa kasus bycatch banyak berupa anak-anak ikan berukuran kecil. BRDs ini adalah selector grade, ya, ya, yang dirancang untuk memungkinkan ikan terseleksi berdasarkan ukuran kantongnya. Ketika target penangkapan ikan adalah ikan besar, maka selector grade dengan ukuran besar akan digunakan sehingga ikan kecil bisa berenang melalui selektor dan kembali ke laut. Di sisi lain, jika ingin menangkap ikan kecil, selektor grade dengan ukuran mata jaring yang lebih kecil digunakan, karena ini akan memungkinkan ikan kecil untuk berenang ke dalam koden, ya, dan dengan demikian mencegah dan mengalihkan ikan besar kembali ke laut. Dalam kebanyakan kasus, BRDs diposisikan di belakang TD, ya, di belakang TD dipasang BRDs, ya, pada jaring pukat untuk menghilangkan semua bycatch yang tertangkap saat penangkapan ikan secara efektif. Yang ketiga adalah long line. Jadi long line adalah alat tangkap pasif yang digunakan di seluruh dunia untuk menangkap spesies ikan seperti hiu, pari, tuna, ya, dengan menarik ikan untuk mendekat ke tali umpan. Seringkali setelah menangkap ikan, ya, burung laut datang memangsa ikan yang ditangkap dan terjebak di tali. Nah, skenario ini mendorong perlunya mendesain ulang dan memodifikasi long line dengan memasang pita pada tali. Ya, pita pada tali ini dapat menakuti burung laut dan dengan demikian mencegah mereka sebagai bycatch. Jadi di tali dipasang sejumlah pita, ya, sehingga ini burungnya takut untuk memangsa atau memakan hasil tangkapan supaya tidak terjerat di tali. Kemudian teknologi lainnya adalah menempelkan logam ringan pada long line. Yang keempat disebut dengan ini adalah degradable escape mechanism. Nah, jaring ikan yang terbuat dari plastik, memang jaring yang terbuat dari plastik ini jaring yang paling tahan, kuat, dan efektif dalam menangkap ikan. Namun, jaring yang terbuat dari plastik ini menimbulkan masalah bagi lingkungan pada saat dia tersangkut, ya, dan menjadi sampah di dasar laut karena tidak dapat terdegradasi. Dia tidak akan mengalami degradasi sehingga alat ini akan menjadi ghost, ya, menjadi hantu dan menyebabkan kerusakan pada berbagai hewan laut jika tersangkut di dalamnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah jaring dari bioplastik,
ya, untuk menghasilkan jaring ikan yang dapat terurai secara hayati. Walaupun jaring yang terbuat dari bioplastik ini tidak ketahanannya lebih rendah dari jaring yang terbuat dari plastik. Namun demikian, alat ini sangat membantu untuk mengurangi GOS ya, atau sampah laut. Nah, degradable escape mechanism ini memainkan peran penting dalam mencegah perikanan hantu. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu perikanan hantu. Jadi alat tangkap yang tersangkut di dasar laut ini yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem maupun pada berbagai hewan laut jika tersangkut. Melalui ya, jadi degradable escape mechanism ini lemah daya tahannya di dalam laut, dia akan rapuh setelah dia tersangkut, sehingga hewan laut dapat melepaskan diri ketika terjerat oleh jaring tersebut. Berikut yang kelima adalah pukat dasar. Jadi pukat dasar ini memang sangat merusak ekosistem pada saat operasi. Jadi pukat ini menyebabkan kerusakan ekosistem paling besar selama penangkapan, karena cara operasinya tergantung pada kontak langsung dengan dasar laut ketika ditarik. Dia diseret, itu dia kontak dengan dasar laut. Jadi ekosistem yang ada di dasar laut itu akan mengalami kerusakan, termasuk juga habitat perkembangbiakan ikan. Nah, beberapa peneliti ya ini telah mendesain dan memodifikasi pada pukat dasar sehingga mengurangi kontak dengan dasar laut. Nah, hal ini dapat dicapai melalui cara-cara, jadi ada modifikasi terhadap pukat dasar dengan penurunan berat jaring, sehingga kontak dengan dasarnya akan berkurang. Dengan mengurangi kontak dasar mulut jaring, ya, tidak menyapu sepenuhnya mulut dasar dari jaring ini. Dan dengan memperkenalkan pukat tanpa rantai, ya, tanpa rantai besi itu ya, dengan elemen pemberat yang sangat serupa dengan rantai, namun tetap dapat mempertahankan efisiensi penangkapan pada alat tangkap. Yang keenam adalah electronic device. Nah, dengan perkembangannya teknologi, sekarang banyak berkembang alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan dari elektronik. Alat penangkapan elektronik seperti sonar, ya, juga dikenal sebagai pencari ikan, ya, fish finder, sistem perangkat akustik Rosan, termometer elektronik, dan sistem GPS telah memainkan peran penting dalam meminimalkan dampak lingkungan dari alat penangkapan ikan. Misalnya sonar, ya, penggunaan sonar adalah perangkat elektronik yang digunakan oleh nelayan untuk menemukan dan menentukan posisi kumpulan ikan sebelum menurunkan alat tangkap untuk menangkap ikan secara akurat dan efektif tanpa menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada habitat. Jadi sonar ini akan menentukan di mana kumpulan ikan berada. Nah, disitulah alatnya baru diturunkan. Jadi tidak mengganggu habitat di sekitarnya. Sistem Rosan adalah instrumen akustik yang menggunakan teknologi sistem gema untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang jarak dasar laut, yang membantu para nelayan untuk menghindari kontak alat tangkap dengan komoditas bentik. Kemudian termometer elektronik ini juga secara efektif mencatat suhu air laut pada waktu tertentu. Jadi dengan termometer elektronik ini dapat diketahui suhu, ya, dan
akan diketahui juga di mana ikan berada, karena suhu air laut memiliki dampak langsung pada aktivitas makan ikan dan kedalaman ikan. Alat ini juga dapat menunjukkan tingkat perubahan suhu dan batas-batas area upwelling. Jadi area-area pembalikan massa air bisa dideteksi, sehingga pada area-area upwelling ini itu ikan cenderung berkumpul sehingga mudah ditangkap. Dan terakhir adalah sistem GPS, sekarang sudah semakin banyak digunakan, memberikan peta fishing ground, dan banyak digunakan untuk mengurangi bias pada batas wilayah kegiatan penangkapan ikan, untuk melindungi daerah-daerah penting seperti area pemijahan, area asuhan dan pembibitan, komoditas bentik penting, ya seperti terumbu karang, untuk melestarikan ekosistem. Nah, seperti sekarang misalnya Kementerian Kelautan Perikanan sudah meluncurkan aplikasi untuk peta fishing ground yang disebut dengan FishGo. Jadi itu setiap hari akan diupdate, ya, sehingga diketahui di mana fishing ground pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu, upaya penangkapan akan lebih efektif dan menghindari area-area yang sensitif, apakah itu sebagai area asuhan atau pembibitan ikan, ataupun komoditas bentik yang sensitif untuk dilindungi. Jadi demikian materi kuliah, paparan materi kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.